Kasus penyiksaan hewan selalu menjadi sorotan. Baru-baru ini beberapa orang yang memposting foto di sosial media dengan hewan siksaannya menuai kecaman dari berbagai pihak. Siksaan yang dilakukan terhadap hewan ini ada yang disengaja dan ada pula pihak yang tidak mengerti jika hewan tersebut merupakan satwa terancam punah yang seharusnya dilindungi. Bagaimanapun juga, meskipun manusia memiliki harkat dan martabat yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, namun hal itu tak seharusnya malah digunakan untuk menyiksa hewan. Berbagai pihak bahkan menuntut jika para pelaku penyiksaan terhadap hewan ini harus dihukum. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 penyiksaan hewan paling dikecam di Indonesia. Senin 29 Juni 2015 kemarin, pemilik akun Instagram Noftama Putra memposting foto hasil buruan bekantan yang merupakan salah satu hewan yang masuk kategori terancam punah di Indonesia. Dalam foto tersebut, calon pegawai negeri sipil ini berpose bersama satwa liar yang dilindungi itu dan diberi judul hasil berburu. Foto ini diposting pelaku melalui Instagram dan disebarluaskan lewat Facebook hingga menuai banyak kecaman. Banyak pengguna sosial media memberikan kritik hingga akhirnya pria yang juga mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN ini meminta maaf. Meski demikian, anggota Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group, Marison Gusiano, mengatakan, meski sudah meminta maaf, proses hukum harus tetap ditegakkan bagi siapa saja pelaku pembunuh bekantan itu. Berikutnya, seorang pria bernama Oni dikecam puluhan ribu orang karena postingannya di sosial media. Dalam status di media sosialnya, Oni mengaku dengan bangga telah menyeret 4 ekor kucing dengan mobil orang tuanya. Ia sesumbar melakukan aksi itu karena ingin membantah mitos yang menyebutkan jika seseorang membunuh kucing akan mendapatkan kesialan. Ia juga mengaku telah menyiksa ratusan kucing sejak ia kecil hingga sekarang. Puluhan ribu netizen sontak geram dengan apa yang dilakukan oleh pria yang juga karyawan sebuah bank di Sidoarjo ini. Dengan mengatasnamakan Surabaya Sidoarjo Koalisi Kucing Domestik, para netizen ini menggalang petisi meminta Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono untuk menangkap Oni dan memenjarakannya. Selain itu, dalam petisi tersebut juga meminta pihak bank tempat Oni bekerja untuk memecatnya sebagai karyawan. Menanggapi petisi tersebut, pihak kepolisian kemudian langsung menyelidiki kebenaran kasus ini. Sementara itu, pada Rabu 1 Juli 2015, pihak manajemen bank tempat Oni bekerja telah memohon maaf dan menyesali pernyataan yang dilontarkan karyawannya tersebut. Petisi ini sendiri dimulai pada 26 Juni 2015 dan hingga hari ini telah ditandatangani oleh sekitar 35.000 orang. Tak hanya Oni, kasus penyiksaan hewan yang paling dikecam di Indonesia juga pernah terjadi Februari 2014 lalu. Seorang pria bernama Danang Sutowijoyo langsung menjadi sasaran kecaman setelah melakukan aksi penembakan terhadap kucing dan memamerkan foto kucing yang telah mati di media sosial miliknya. Foto yang diunggah di sosial media tersebut disertai dengan kalimat yang menunjukkan bahwa Danang bangga telah menggunakan senapannya untuk membunuh kucing. Ia juga menjelaskan secara detail jenis senapan yang digunakannya dan bagaimana proses kucing tersebut hingga mati. Danang kemudian dilaporkan ke polisi oleh organisasi perlindungan binatang Animal Defenders karena telah menembak dan membunuh seekor anak kucing. Ia dianggap telah melanggar pasal 302 ayat 2 tentang perlindungan hewan. Selain itu, dirinya juga menyalahi aturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang kepemilikan senjata. Danang sendiri mengakui perbuatannya. Bahkan tak hanya seekor kucing, Danang juga mengaku telah membunuh 5 hingga 7 kucing lainnya. Setelah diselidiki, polisi menemukan kuburan kucing di halaman depan rumah tersangka di Sleman, Yogyakarta. Dalam penggalian kuburan ini, polisi dan tersangka menemukan serpihan dan kerangka tulang kucing yang dikumpulkan dalam karung sebagai barang bukti penyidikan.
Kasus penyiksaan hewan juga terjadi pada Februari 2015 lalu. Melalui akun Facebook, seorang pria bernama Manulang Adi Sutomo mengunggah foto beberapa warga desa Sibide, Kecamatan Silain, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang berpose bersama harimau Sumatera. Ada yang menungganginya dan ada juga memeluk kepalanya. Sementara itu, si harimau tak berdaya dengan luka dan bercak darah terdapat di samping tubuhnya. Pemilik akun Facebook bernama Polo Panitia Hari Kiamat dikecam karena membakar hewan yang diduga orang utan. Dalam postingannya tersebut, pemilik akun Polo Panitia Hari Kiamat mengunggah 4 foto dalam kombinasi foto kolase dan single foto yang menggambarkan seekor satwa dibakar dalam sebuah perapian yang sengaja dibuat dari tumpukan kayu dengan menambahkan catatan dimasak gawe buka puasa. Tindakan keji Polo membunuh dan membakar orang utan itu memicu amarah kalangan pencinta satwa. Belakangan diketahui, orang yang memposting foto-foto tersebut adalah pria berusia 23 tahun bernama Lutfi Kurniawan, warga Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Tim Badan Konservasi Sumber Daya atau BKSD Pangkalan Bun bersama tim Booster Polres Kota Waringin Barat akhirnya menangkap Lutfi dan pelaku lainnya bernama Dadun yang nampak jelas pada foto yang diupload di Facebook tersebut. Menurut pengakuan Lutfi, tujuan mengupload foto-foto tersebut di akun miliknya hanya untuk gaya-gayaan. Dia tak menyangka perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana. Sampai saat ini, kedua pelaku masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh petugas. Tahun 2014 lalu, pembunuhan orang utan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab juga terjadi di perkebunan kelapa sawit Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur. Masih banyaknya pembantaian orang utan terkait maraknya pembukaan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, baik di bidang pertambangan maupun perkebunan, membuat petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah geram. Saat orang utan tersebut ditemukan, kondisi hewan dilindungi ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaannya sangat kurus, fisik lemah, dan tulang baik tangan maupun kaki patah. Bahkan ironisnya, ada 40 butir peluru masih bersarang di tubuhnya. Petugas BKSDA pun langsung membawanya ke pihak Yayasan BOS untuk diberikan perawatan. Namun sayang, setelah sehari diberikan pertolongan tim medis Yayasan BOS Palangkaraya secara maksimal, akhirnya orang utan betina ini tewas lantaran tak mampu bertahan akibat 40 peluru yang bersarang di tubuhnya. Jasad orang utan yang ditemukan di kawasan perkebunan sawit tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada keterkaitan pihak perusahaan perkebunan sawit yang sengaja melakukan penyiksaan terhadap binatang endemik Kalimantan? Indonesia juga pernah menjadi perhatian warga dunia, terutama bagi penyayang binatang. Bukan prestasi, namun kekejaman pada hewan yang sangat dikecam. Hal ini terkait kebun binatang di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diberi gelar oleh surat kabar The Daily Mail Inggris, Jumat 27 Desember 2013, sebagai kebun binatang paling kejam sejagat. Artikel bertitel World's Cruelest Zoo atau kebun binatang paling keji sedunia dengan penulis Richard Shears menggambarkan dengan jelas kondisi para hewan di kebun binatang itu amat mengenaskan. Gajah dirantai pada kaki dan meninggalkan bekas, 150 burung pelikan dalam satu kandang hingga unta yang kelaparan bahkan terlihat tulang iganya. Yang lebih menyedihkan, ada seekor jerapah yang tewas dengan 20 kg kantung plastik dalam perutnya. Belum lagi harimau Sumatera menderita akibat mengalami pembusukan pencernaan. Harimau yang akhirnya dipindahkan dan dirawat di Taman Safari Indonesia ini akhirnya mati setahun kemudian. Pemandangan lain yang tak kalah mengenaskan, seekor orang utan terlihat mengunyah plastik snack yang dilemparkan seorang pengunjung.
Namun menanggapi hal ini, pihak Kebun Binatang Surabaya membantah telah melakukan kekejaman terhadap hewan. Dokter hewan Lian Kaspe sebagai Kepala Tim Dokter Hewan Kebun Binatang Surabaya menyangkal kalau pihaknya telah menyiksa dan melantarkan satwa. Dan pemirsa, itulah 7 penyiksaan hewan paling dikecam di Indonesia versi On The Spot.